Bab 1346. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu benar-benar bercanda? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, untuk apa orang tua itu berbohong padamu? Kata Patriark Changyu. Baiklah, Patriark Changyu, mohon penuhi janjimu. Lu Chen terus tertawa, sebenarnya, setelah pertempuran, saya melupakannya dan mengira semuanya sudah berakhir. Tapi kamu berinisiatif mengirimkannya ke rumahmu, dan kamu mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal, kamu memaksaku untuk mengingat banyak hal. Katakan padaku, bukankah kamu menyebalkan? Mendengar kata-kata Lu Chen, wajah Patriark Changyu berubah menjadi hijau dan kemudian pucat, dan dia menyesalinya di dalam hatinya. Di medan perang para orang suci sebelumnya, untuk mendorong Lu Chen mati, dia membuat janji, selama Lu Chen bertarung melawan Patriark Sekte Racun dan dapat mundur tanpa cedera, dia akan menghapus sepatu Tuan Lu Chen, Daois. Faktanya, setelah pertempuran selesai, dia juga melupakan masalah itu. Jika tidak ketika dia melihat Lu Chen, dia harus mengambil jalan memutar untuk semuanya. Dia juga pusing, karena bertemu Lu Chen baik-baik saja, mengapa dia masih menemukan masalah dengan Lu Chen? Bukankah ini hanya menimbulkan masalah? Saat ini, dia merasa ingin menabrak tembok. Kalau begitu, bisakah kita berhenti di situ saja? Patriark Changzu terpaksa tidak melakukan apapun, jadi dia hanya bisa berbicara lemah dengan wajah nakal. Jika kamu bisa mengambil siang yang kamu keluarkan dan memakannya kembali di tempat, aku bisa melepaskannya. Ada kilatan dingin di wajah Lu Chen, dia tidak memberi kesempatan kepada leluhur Changyu, dan tidak mungkin membiarkan leluhur Changyu pergi. Dari sudut pandang lain, jika Patriark Changyu punya kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Mendengar ini, wajah Patriark Changyu menjadi gelap, dan 10.000 kuda berlumpur berlari di dalam hatinya. Segera, Patriark Changyu mengambil langkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menuju ke arah Daois. Apa? Orang asli yang mendominasi sedikit terkejut, tapi dia belum bereaksi. Bukan urusanmu. Wajah Patriark Changyu menjadi lebih gelap, dan dengan sehelai sutra putih di tangannya, dia segera berjongkok untuk menyemir sepatu orang asli yang mendominasi. Bajingan Lu Chen ini terlalu penipu, dan dia benar-benar menyuruhnya menarik siang untuk memakan siang. Itu benar-benar tidak masuk akal, itu sangat memalukan. Dia lebih suka menyemir sepatu si Qiu yang sombong daripada makan apapun yang dia mau. Kalau tidak, dia tidak akan punya wajah untuk hidup di dunia ini. Yo, kamu benar-benar memenuhi janjimu. Hebat sekali. Orang asli yang mendominasi memandang ke arah Patriark Changyu, dan tidak bisa menahan kegembiraan saat itu juga. Lap dengan baik, bersihkan dengan serius, itu harus dibersihkan. Jika tidak saya tidak puas, Anda harus menghapusnya lagi. Orang sungguhan yang mendominasi sesuai dengan namanya, dia jelas bukan orang yang baik hati. Dia telah bertarung dengan Patriark Changyu selama ribuan tahun, dan hampir tidak ada rekonsiliasi di antara keduanya, hampir sampai pada titik sangat membencinya. Sekarang, jika dia memiliki kesempatan untuk menahan Patriark Changyu di tanah, dia pasti akan menekan dan menggosok Patriark Changyu maju mundur. Tetapi Patriark Changyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, terus menyemir sepatunya dengan sungguh-sungguh, dan menahan ejekan dari orang sungguhan yang mendominasi. Tidak mungkin, siapapun yang menyuruhnya membuat janji baru, jika dia berani tidak menepatinya, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan hari ini. Saat ini, orang nyata yang mendominasi berbeda dari masa lalu. Dia telah melewati santo kekuatan, memasuki santo tato tulang, dan menjadi santo tingkat menengah. Dan dia masih seorang suci berbudi luhur tingkat rendah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang sungguhan yang mendominasi. Pria sejati yang mendominasi kewalahan oleh wilayahnya sendiri, apalagi kekuatan tempurnya. Ada juga Lu Chen, bahkan penguasa sekte racun pun dihukum. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia bisa dihancurkan pada saat yang sama. Menghadapi sepasang guru dan murid yang begitu kuat dan luar biasa, adakah ruang baginya untuk berjuang? Tidak, jika kekuatanmu kalah dengan orang lain, maka dengan patuh menyemir sepatumu, sesederhana itu. Orang suci lainnya melihat kesedihan Master Sekte Changyu, dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa maksud dari janji Patriark Changyu adalah meminta Lu Chen mati. Pada saat itu, semua orang berpikir jika Lu Chen berani melawan Patriark Sekte Racun,
itu akan menjadi jalan buntu, dan janji Patriark Changyu tidak akan pernah terpenuhi. Siapa yang menyangka bahwa Lu Chen tidak akan takut dengan racun paling mematikan dari Master Sekte Racun, dan bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Tidak apa-apa, Lu Chen tidak hanya mundur sepenuhnya, tetapi juga langsung memenggal kepala Patriark Sekte Racun, memenangkan janji dari Patriark Changyu. Dengan cara ini, janji yang dibuat oleh Patriark Changyu sendiri akan terpenuhi meski dia berlutut. Ada keheningan di tempat kejadian, dan semua orang di sekte itu tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kecuali orang-orang suci itu, tidak ada yang tahu alasannya. Seperti yang kita ketahui bersama, ada ribuan tahun keluhan antara Patriark Changyu dan Daois. Mengapa Patriark Changyu takut pada Lu Chen? Mengapa Patriark Changyu menyinari orang sungguhan yang mendominasi? Mengapa Patriark Changyu tunduk pada Tao yang mendominasi? Semua orang tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, reputasi Patriark Changyu telah jatuh ke bawah dan reputasi Sekte Changyu juga hancur. Leluhur tua, bagaimana kamu bisa menyemir sepatu orang sungguhan yang mendominasi? Pada saat ini, Patriark Changyu menangis, memukul, dan berlutut di belakang Patriark Changyu. Patriark setara dengan orang sungguhan yang sombong, dan dia juga merupakan eksistensi yang mulia. Anda tidak dapat menghapusnya untuknya. Jika Anda mau untuk menghapusnya, biarkan aku yang melakukannya. Lakukan untukku. Leluhur tua, biarkan aku menunggu untuk melakukannya untukmu. Yang mulia dari Sekte Changyu juga berteriak satu demi satu, dan jatuh berlutut dengan suara keras. Bajingan, orang tua itu belum mati, kenapa kamu menangis? Patriark Changyu sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi pada saat ini dia bahkan lebih marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bekerja atas nama orang tua itu, jadi serahkan semuanya pada yang lama kawan, jangan malu pada dirimu sendiri di sini. Hei Patua, dari mana saja kamu? Bagaimana itu bisa sampai ke pahaku? Petik 2. Pada saat ini, orang asli yang mendominasi membuka mulutnya dan memarahi. Kamu tidak serius menyemir sepatumu, dan kamu berani mengobrol sambil menyemirnya. Saya akan menghukum Anda untuk memolesnya lagi. Patriark Changyu, orang asli yang mendominasi menggosok dan melemparkan Patriark Changyu perlahan, dan Lu Chen kehilangan minat untuk menontonnya. Inilah yang pantas diterima oleh Patriark Changyu. Patriark Changyu memintanya sendiri, tidak heran siapa. Bagaimanapun, bakat Patriark Changyu terbatas, dan ketika budidayanya telah mencapai tingkat orang bijak yang berbudi luhur, seni bela dirinya juga telah berakhir. Mulai sekarang, Patriark Changyu hanya dapat digantung dan dipukuli oleh orang sungguhan yang mendominasi, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Sekte Racun telah dilenyapkan, dan penanganan urusan Sekte Racun diserahkan kepada sekte tersebut. Lu Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia memimpin pasukan fanatik dan segera pergi. Kembali ke Sekte Tao Xuantian, Lu Chen mengeluarkan sejumlah besar poin pil mulia 9 pola, dan kemudian meminta semua orang di Legiun mundur selama setengah bulan untuk mengumpulkan budidaya mereka. Setelah itu, Lu Chen pergi ke Lingyan untuk melihat bagaimana keadaan wanita jalang ini. Benar saja, di bawah penyesuaian sejumlah besar buah roh yang meleleh, alam Lingyan pulih dengan sangat cepat, dan dia baru saja pulih ke penguasa bumi. Lu Chen, aku sudah selesai makan buah roh yang meleleh. Sebanyak yang kamu mau, asalkan efeknya bagus. Lu Chen mengeluarkan ratusan buah roh yang meleleh dan menyerahkannya kepada Lingyan. Beri kamu waktu setengah bulan, bisakah kamu memulihkan semua alam? Buah roh yang meleleh sangat efektif. Saya dapat memulihkan tubuh emas hingga 5 hari, tetapi untuk kesembuhan orang suci, saya tidak berani menjaminnya. Lingyan berkata dengan ragu-ragu, memulihkan alam suci adalah celah terbesar bagi saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Tidak sebisa mungkin, tapi yang pasti. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya banyak waktu untuk tinggal di wilayah Desolate Timur. Saya harus menyelamatkan Raja Roh Anda dalam waktu setengah bulan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu berikan untuk menyelamatkan orang? Lingyan bertanya, legiunku berjumlah 4.000 orang, bukankah itu cukup? Tidak cukup, legiunku semuanya terhormat, dan kekuatan tempur keseluruhannya sangat kuat. Bukannya kamu belum pernah ke lembah roh? Pernahkah kamu melihat bahwa di antara klan roh kita, jalanan penuh dengan yang mulia? Apa yang dapat dilakukan oleh 4.000 yang mulia? Tentu saja saya tahu bahwa ras roh Anda penuh dengan yang mulia.
Masalahnya adalah kekuatan tempur umum dari Yang Mulia ras spiritual tidak terlalu bagus, dan tidak banyak Yang Mulia tubuh emas. Lu Chen berkata, di bawah tubuh emas Yang Mulia, pasukanku dapat melawan 100.000. Saya percaya ini. Anda memiliki penggarap perisai, master formasi, master jimat, master mekanisme, dan bahkan master formasi pertempuran di bawah komando Anda. Ada banyak bakat, dan kekuatan keseluruhan memang sangat kuat. Ling Yan mengangguk, dan berkata lagi, masalahnya adalah, pasukanmu saja tidak cukup, dan tidak ada orang suci yang tidak bisa menyelamatkan ratu sama sekali. Sekarang di bawah komando Ling Rao, ada berapa orang suci di sana? Lu Chen bertanya, mereka ada 10. Mereka awalnya adalah loyalis Pangeran ke-9, dan mereka juga merupakan kekuatan kuat Pangeran ke-9. Ketika Pangeran ke-9 terbunuh, mereka bekerja di tempat lain. Mereka beruntung bisa lolos dari kejaranku. Mereka bersembunyi. Menyebutkan bawahan Ling Rao, ekspresi Ling Yan menjadi tegas, dan dia sama sekali tidak terlihat banci, malah dia sedikit lebih maskulin. Kemudian, Ling Rao kembali setelah membunuh mereka. Kekuatan Ling Rao, 10 orang suci. Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah mereka orang suci yang berkarakter, atau orang suci yang bertato tulang? Mereka adalah orang bijak yang memiliki kekuatan, dan mereka tidak terlalu muda. Orang bijak yang memiliki kekuatan adalah batas mereka. Tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Jangan pernah berpikir tentang orang suci dari tulang. Ling Yan berkata, saya harap Anda dapat mengundang beberapa orang suci yang kuat untuk membantu Anda, jika tidak, dengan pasukan Anda. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa membunuh Linggu. Itu belum tentu benar. Hanya 10 orang suci yang berkekuatan mungkin tidak dapat menghentikanku. Kata Lu Shen, 10 orang suci yang berbudi luhur hanyalah tingkat pertama. Orang suci terkuat di Linggu adalah Ling Rao, dan orang di sebelah Ling Rao. Ling Yan berkata, Ling Rao dan pria itu adalah orang suci bertato tulang dengan keterampilan tempur surgawi. Jika kamu tidak mengalahkan mereka terlebih dahulu, bagaimana kamu bisa menyelamatkan ratuku? Kenapa aku harus mengalahkan mereka dulu? Tidak bisakah aku menyelamatkan Lingua dulu? Lu Chen berkata begitu. Pasti ada banyak orang suci yang menjaga Lingua, bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka? Ling Yan menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan pendapat Lu Chen, jika kamu tidak meminta bantuan, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan orang jika kamu pergi ke Linggu, tetapi bahkan kamu pun akan terlibat. Mari kita bicarakan ini setengah bulan lagi. Apakah kita mengundang orang suci atau tidak, kita harus pergi. Lu Chen memutuskan bahwa dia tidak bisa menunda penyelamatan Lingua lebih lama lagi. Jika penundaannya terlalu lama, segalanya akan mudah berubah. Meskipun dia belum memasuki Zun, kekuatan tempurnya sebanding dengan kekuatan dan kekuatan bijak, dan kekuatan tempur Legiun secara keseluruhan juga meningkat, dan dia dapat menembus lembah spiritual. Sedangkan untuk mengundang orang bijak yang berkuasa, paling banyak dia akan mengundang guru dan Tao Jin, dan orang bijak lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Namun, dengan bantuan guru dan Tao Jin, ditambah dengan fakta bahwa Ling Yan telah pulih ke alam suci, hal ini agak pasti. Ketika Lu Chen kembali ke kediamannya, dia segera memasuki Chaos Orb, memeriksa pohon Dewa Roh kuno itu, dan melihat apakah ada esensi roh-roh yang dihasilkan. Hasilnya cukup mengecewakan. Meskipun pohon Dewa Spiritual kuno itu tumbuh sangat cepat, cairan primordial masih belum terbentuk, dan tidak ada setetes pun yang keluar dari batangnya. Dan cairan esensi roh di tangannya tidak banyak yang tersisa, jika dia menyesapnya lagi, itu akan hilang. Da Jiao, dalam waktu setengah bulan, bisakah kamu menembus langkah ke-11? Mata Lu Chen tertuju pada King Lin Jiao, dan dia mendapatkan ide King Lin Jiao. King Lin Jiao telah mencapai tingkat ke-10 dari evolusi tinggi, dan jika memasuki tingkat ke-11, itu akan setara dengan orang suci yang kuat. Apakah kamu bercanda? Aku baru memasuki evolusi tinggi tingkat 10, jadi aku bahkan belum menstabilkan nafasku. Kamu ingin aku menembus tingkat ke-11 dalam waktu setengah bulan. Mengapa? Kamu tidak menyuruhku untuk melakukannya. Berubah menjadi naga. King Lin Jiao, yang sedang menyiram pohon roh yang mencair dan menjadi seorang tukang kebun, langsung meledak ketika mendengarnya. Tingkat ke-11 adalah rintangan besar, dan sulit untuk ditembus. Bahkan jika saya memiliki bakat naga sungguhan, cara tercepat untuk menembus level ke-11. Selama 1,5 tahun, kamu harus berhenti memikirkanku.
Firefox telah menyempurnakan sejumlah besar pil monster tingkat 10 berkualitas tinggi untuk Anda. Anda dapat memakannya dengan putus asa, dan menggunakan kekuatan Anda untuk secara paksa menerobos rintangan tingkat ke-11. Kata Lu Chen, jika kamu berpikir indah, kamu hanya dapat menopang dirimu sendiri ketika tubuhmu meledak. Da Jiao berkata dengan marah, jika kamu meminumnya terlalu banyak, kekuatan obat yang terkumpul akan terlalu banyak, dan aku tidak tahan. Aku akan memberimu satu kati esensi darah Kaisar Bisman. Selama tubuhmu diberkati dengan esensi darah Kaisar, tidak akan mudah meledak. Lu Chen meraih ke dalam Chaos Orb, dan mengeluarkan botol besar dari tempat rahasia, yang berisi darah emas kental, yang merupakan esensi darah dari Beast Emperor lama. Esensi darah Kaisar. Da Jiao menatap botol itu, matanya menyipit, menunjukkan ekstasi. Ork berasal dari binatang buas, dan juga berasal dari binatang buas, dan ork memiliki darah yang kurang lebih sama dengannya. Itu lebih cocok untuk darah Kaisar Ork daripada ras manusia. Dan esensi darah Kaisar Bisman memiliki efek yang jauh lebih besar daripada ras manusia. Oleh karena itu, ia sudah lama ingin menyerang esensi darah Kaisar, tetapi Lu Chen tidak pernah setuju. Lu Chen telah memasukkan esensi darah Kaisar Bisman ke dalam Chaos Orb. Meski tempat tersembunyi itu tersembunyi, ia mengetahuinya, namun ia tidak berani memindahkannya. Chaos Orb dan Lu Chen telah menjadi satu, dan begitu menyentuh darah Kaisar Bisman, Lu Chen segera tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa makan dan berjalan-jalan. Yang paling penting adalah energi sari darah Kaisar terlalu besar untuk diminum secara langsung, jika tidak tubuh akan meledak di tempat. Esensi darah Kaisar harus disiapkan dengan hal lain, dan hanya dapat diminum setelah pengenceran yang ketat. Tapi formula encernya ada di tangan Lu Chen, dan dia bahkan tidak memahaminya. Jika ingin mengencerkan darah Kaisar terbaik yang cocok, ia harus bergantung pada Lu Chen. Jika tidak, meskipun ia mendapatkan esensi dan darah Kaisar, ia hanya dapat menatap kosong, tidak akan digunakan sama sekali. Bos, apakah Anda benar-benar bersedia membantu saya mengerahkan esensi darah Kaisar? Da Jiao menekan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dan tidak lagi secara langsung memanggil Lu Chen dengan namanya, tetapi langsung memanggilnya bos. Tentu saja, saya akan pergi ke Spirit Valley untuk menyelamatkan orang, dan saya ingin Anda menjadi lebih kuat, jadi Anda beruntung. Lu Chen melirik Da Jiao, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Sejujurnya, King Lin Jiao terlalu licik dan perlu dikalahkan secara perlahan, dan Lu Chen tidak ingin terlalu mendukung produk ini. Oleh karena itu, Lu Chen tidak pernah membantu orang ini menyebarkan esensi darah Kaisar Bisman, karena tubuh orang ini mendapat berkah dari esensi darah Kaisar. Tapi dia akan pergi ke Linggu dalam waktu setengah bulan, dia sangat membutuhkan lebih banyak orang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain murah King Lin Jiao. Terima kasih bos. Setelah memastikan bahwa Lu Chen ingin memberikan darah Kaisar, King Lin Jiao tidak bisa lagi menahan ekstasi di hatinya, dan senyuman di wajah Jiao seterang bunga. Namun, ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu, saya akan memberkati Anda dengan darah Kaisar untuk membantu Anda mencapai tingkat ke-11, dan Anda akan berada di sana kapanpun Anda dipanggil untuk membantu saya bertarung kapan saja. Lu Chen berkata dengan serius, kamu tahu bahwa aku paling benci orang lain yang tidak mematuhi perintahku. Jika kamu ingin membatalkan perintahku, atau mencari alasan untuk tidak melawan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ya, saya sepenuhnya mematuhi perintah bos. Da Jiao mengangguk dengan cepat, dan tidak peduli apa yang dikatakan Lu Chen, dia setuju terlebih dahulu. Selama ia diberkati dengan esensi darah Kaisar Bisman, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat, dan ia dapat memakan lebih banyak binatang iblis tanpa meledak. Kemungkinan mencapai urutan ke-11 sangat tinggi. Setelah Anda mencapai level ke-11, Anda tidak akan jauh lagi menjadi naga. Lu Chen menatap ke arah Jiao besar, dan setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan bagaimana mempersiapkan darah Kaisar yang paling cocok untuk Jiao besar. Lu Chen mengeluarkan ember besar, mengisinya dengan darah binatang tingkat ke-11, menuangkan beberapa bahan obat, dan memasukkan beberapa pil darah mendidih untuk mengaktifkan aktivitas darah binatang itu. Jika darah Kaisar yang disiapkan adalah untuk diminum orang, maka mereka tidak dapat menggunakan darah hewan, melainkan mata air roh. Sama seperti terakhir kali aku membantu Tao Jin menjadi orang suci dalam pertempuran, aku hanya perlu menaruh sedikit darah Kaisar Bisman, sekitar 1 atau 2
Tapi Jiao besar bukanlah ras manusia, melainkan monster. Orang ini memiliki tubuh yang besar, yang dapat menyerap lebih banyak esensi darah kaisar, dan juga dapat menerima darah binatang tingkat ke-11 yang mengandung energi kekerasan. Terlebih lagi, orang ini memiliki darah binatang buas, dan lebih cocok menggunakan darah kaisar orc daripada ras manusia. 1 atau 2 darah kaisar jelas tidak cukup. Jika esensi darah kaisar tidak cukup, efeknya akan sangat berkurang, atau bahkan tidak berpengaruh. Setelah banyak pertimbangan, Lu Chen memutuskan untuk mengeluarkan banyak darah. Setelah menambahkan 1 kati esensi darah kaisar Bisman, seluruh ember darah monster tingkat ke-11 segera mendidih dengan hebat, dengan cepat mengencerkan 1 pon esensi darah kaisar, dan energi mengerikan meluap, memenuhi seluruh ruang yang kacau. Nafas Raja, sungguh darah kaisar yang kuat, jika kamu meminumnya langsung tanpa mengencerkannya, Raja binatang itu akan meledak. Dajiao terkejut dan senang. Wow, pada saat ini, Firefox berlari di beberapa titik, dan bahkan berbaring di atas tong raksasa, dan mengambil seteguk darah binatang itu. Mungkin energi dalam darah hewan terlalu besar, menelan seteguk darah hewan itu hampir membuat Firefox mati tercekik. Orang ini, berani meminum minumanku, itu mendekati kematian. King Lin Jiao sangat marah, matanya melebar, hampir meledak. Kamu sedang mencari kematian. Jika kamu tidak membiarkannya meminumnya, siapa yang akan membantumu menyempurnakan pil monster di masa depan? Lu Chen tertawa dan berkata, jangan mengandalkanku, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membuat alkimia. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Firefox juga ingin meminum darah Beast Emperor, dan juga ingin menjadi lebih kuat. Dia selalu berpikir bahwa Firefox jatuh cinta pada Dan Xiu dan tidak begitu tertarik untuk maju, namun ternyata tidak demikian. Jika dia tahu bahwa Firefox ingin meminum sari darah Kaisar Bisman, dia pasti sudah menyiapkannya untuk Firefox, bukan? Ini, Jiao besar itu dalam kesulitan, dan bertanya dengan lemah, jika dia meminum semuanya, apa yang harus aku minum? Aku tidak kekurangan esensi darah Kaisar Bisman, dan tidak apa-apa menyiapkan sekitar 100 barel untukmu. Apa yang kamu takutkan? Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengangkat Firefox dari sisi ember raksasa. Firefox, ember berisi sari darah kaisar ini disiapkan khusus untuk Jiao besar. Konsentrasi sari darah kaisar sangat tinggi, jadi memang begitu tidak cocok untukmu. Bip-bip, Firefox tidak dapat berbicara, tetapi mengangguk dengan tergesa-gesa, artinya jika Lu Chen tidak mengizinkannya meminumnya, ia tidak akan meminumnya. Melihat Lu Chen membawa Firefox itu pergi, Dajiao segera berbaring di sisi tong raksasa dan meminum darah binatang itu. Dalam sekejap mata, semua darah binatang di ember raksasa itu diminum oleh naga banjir besar. Baiklah, Dajiao cegukan, dan aura menakutkan memancar dari seluruh tubuhnya, seolah-olah ada energi yang akan meletus di tubuhnya. Energi dari esensi darah kaisar begitu kuat, hampir meledakkan tubuhku, aku punya untuk kembali ke jiwaku. Quan Chi Jingxiu menekan. Setelah mengatakan itu, Jiao besar itu bergegas kembali ke kolam lingkuan seperti terbang, dan bersembunyi di dasar kolam. Aku juga akan menyiapkan seember darah kaisar untukmu. Lu Chen meletakkan Firefox, mengeluarkan ember besar, mengisinya dengan darah binatang tingkat 10, mencampurkan beberapa bahan obat dan pil darah mendidih, dan menambahkan beberapa esensi darah kaisar Bisman. Meskipun Firefox sangat berbakat, ia melakukan alkimia sepanjang hari dan evolusinya relatif lambat. Jika Lu Chen tidak terus-menerus memasoknya dengan pil binatang eksklusif untuk binatang api, ia tidak akan tahu apakah ia memiliki pil tingkat 9 sekarang. Sekarang, Firefox baru saja mencapai level ke-10, tetapi evolusinya sangat rendah, dan tubuhnya tidak besar, sehingga tidak dapat meminum darah binatang yang khusus disiapkan oleh Lu Chen untuk Jiao besar. Oleh karena itu, Lu Chen secara khusus menyiapkan seember darah hewan untuk Firefox. Alih-alih menggunakan darah hewan tingkat ke-11, ia menggunakan darah hewan tingkat 10. Firefox berbeda dengan naga banjir besar. Firefox tidak dapat menahan energi mengamuk dari darah binatang tingkat ke-11, dan darah binatang tingkat 10 sudah hampir cukup. Selain itu, Dajiao dapat menahan sedikit darah Kaisar Bisman, tetapi Firefox tidak dapat menahannya. Firefox dapat menampung paling banyak 1 atau 2 sari darah Kaisar, tidak lebih. Setelah esensi darah Kaisar bertahan, saya akan segera menyempurnakan alkimia dan pil energi spiritual bergaris biru. Saya membutuhkan banyak hal ini. Lu Chen menyerahkan ember berisi darah hewan ke Firefox,
dan memberi perintah lain, dan kesadarannya meninggalkan Chaos Orb. Kapan saya bisa masuk zone? Lu Chen memeriksa kekuatan baru lahir di tubuhnya, dan mau tidak mau menjadi sedikit cemas, jadi dia mengungkapkan emosi seperti itu. Kesaktian baru ini memang sangat kuat, dan bisa memberinya kekuatan untuk membunuh orang suci. Namun ada sedikit kelemahan dari kekuatan baru ini, yaitu masih jauh dari tahap konsolidasi, dan perlu terus berlatih agar menjadi lebih kuat. Ini sangat kacau. Semua energi sejati yang dikembangkan oleh Lu Chen diserap oleh kekuatan supernatural baru, dan tidak ada energi sejati tambahan untuk menembus penghalang, jadi bagaimana dengan Jin Zun? Penghalang untuk memasuki Zun adalah ketidakmurnian daging. Setelah melalui 5 bencana dan menyelesaikan kekuatan 5 tingkat bencana, esensi sejati yang dikembangkan dapat mengaktifkan kekuatan bencana untuk membersihkan tubuh. Ketika semua kotoran dalam tubuh fisik dihilangkan, penghalang itu rusak, dan seseorang memasuki alam yang mulia. Alam yang mulia terutama untuk mengolah tubuh, yaitu mengolah tubuh emas. Oleh karena itu, premis untuk naik ke pangkat terhormat adalah bahwa kotoran di dalam tubuh harus dihilangkan terlebih dahulu. Namun kekuatan supernatural baru yang diperoleh Lu Chen di Yaohe tidak hanya memberikan kekuatan bagi Lu Chen, tetapi juga menghalangi Lu Chen Jin Zun. Kalau begitu mari kita konsolidasikan sepenuhnya lapisan kekuatan supernatural yang baru lahir ini, dan kembangkan kekuatan supernatural baru tersebut hingga sempurna, hingga tidak dapat lagi menyerap esensi sejati. Saat budidaya Lu Chen yang sebenarnya menjadi semakin tinggi, hutan belantara timur tidak lagi cocok untuk dia tanam. Di Suantian Daozong, jangkauan pegunungan yang dibudidayakan di alam kesengsaraan surgawi memiliki 90.000 kali aura, tetapi itu tidak cukup baginya untuk menariknya selama beberapa hari, dan telah berkurang 2/3-nya. Dia tidak berani menguras semua auranya, jika tidak, saudara dari Legiun Fanatik tidak akan memiliki aura untuk dikembangkan. Dia berlari ke Zhu Feng, yang memiliki aura paling banyak, dan menghabiskan aura Zhu Feng dalam beberapa hari, sehingga orang asli yang mendominasi tidak dapat berlatih, dan hampir ingin membunuh seseorang. Ketika dia kembali ke puncak gunungnya sendiri, auranya belum pulih sepenuhnya, jadi Lu Chen hanya bisa menggunakan pil aura bergaris biru untuk berkultivasi. Untungnya, dia memiliki cukup pil aura bergaris biru di inventarisnya untuk mendukung latihannya selama beberapa hari. Yang paling penting adalah saya memiliki lebih banyak batu spiritual bergaris biru di tangan saya. Terlepas dari kualitas tinggi atau rendahnya, semuanya dihitung dalam miliaran kati, dan pil energi spiritual bergaris biru sebanyak yang ada di sana, harus disempurnakan. Setelah menyerap esensi darah kaisar, Firefox kembali ke keadaan normal. Dia membantunya menyempurnakan pil aura bergaris biru siang dan malam. Meskipun dia tidak bisa mengikuti laju kultivasinya, setidaknya ada pil aura bergaris biru baru untuk terus mengisi inventarisnya. Jika orang mengetahui bahwa dia menggunakan pil aura bergaris biru untuk berkultivasi, mereka mungkin akan terkejut, dan mereka bahkan akan menyebutnya anak hilang. Pil energi spiritual bergaris biru membutuhkan batu spiritual bergaris biru untuk dimurnikan, begitu banyak batu spiritual berharga bergaris biru yang dikonsumsi, dan sebenarnya digunakan untuk menggantikan energi spiritual untuk budidaya. Ini adalah perilaku boros, bahkan tiran lokal pun tidak berani bermain seperti ini. Hanya Lu Chen yang berani bermain seperti ini. Meskipun sangat boros untuk mengolahnya dengan pil aura garis biru, efeknya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada menarik 100.000 kali aura langit dan bumi. Satu demi satu pil aura bergaris biru memasuki perut, segera mengubah satu demi satu energi murni sejati, yang dengan cepat diserap oleh kekuatan baru lahir. Proses ini sangat cepat, tidak perlu diubah melalui urat naga sama sekali, efeknya sangat tinggi, dan energi sejatinya juga banyak, tetapi konsumsi pil energi spiritual bergaris biru terlalu cepat. 3 hari kemudian, stok pil aura bergaris biru berkurang drastis, hanya menyisakan 1/4 dari jumlah aslinya. Jika Anda makan lebih banyak lagi, itu akan selesai dalam setengah hari, dan alkimia Firefox tidak dapat menyelesaikannya secepat itu. Lu Chen tidak akan mengkonsumsi semua pil energi spiritual bergaris biru sekaligus selama kultivasinya, dia harus menyimpannya untuk keadaan darurat. Seandainya ada pertempuran mendadak atau semacamnya saat ini, jika dia perlu berkorban untuk Zantian. Pada saat itu, pil energi spiritual bergaris biru tidak akan cukup untuk mendukung pemulihan, dan itu akan menjadi masalah besar. Dan saat ini, aura di gunung hampir pulih, jadi Lu Chen menarik aura langit dan bumi untuk berlatih. Setelah menunggu selama 2 hari, energi spiritual langit dan bumi hampir habis lagi,
maka Lu Chen pergi ke Zufeng lagi, dengan nakal berada di sisi guru untuk mengambil energi spiritual. Orang sungguhan yang mendominasi juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, muridnya adalah ahli energi spiritual, apa yang dapat dia lakukan? Kamu harus pergi ke benua tengah sedini mungkin. Aura di sana harus sekuat itu. Tanah air timur tidak lagi cocok untuk kamu tinggali di sini. Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan ini kepada Lu Chen. Bukankah sudah kubilang padamu, setelah Raja Roh diselamatkan, kita akan pergi ke benua tengah bersama-sama. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada orang sungguhan yang mendominasi, Tuan, luka gelap Anda telah sembuh, ibu kota Kaisar Miao Anda juga telah pulih, dan basis budidaya Anda juga terus meningkat. Jangan berada di hutan belantara timur, ikut denganku. Ayo pergi ke Zhongshu, mari kita master dan magang pergi ke Tongzu bersama-sama, dan pergi ke Akademi Tianhuang dengan kekuatan kecil itu. Bukankah menjadi lelucon bagi kita untuk menjadi seorang guru? Orang asli yang mendominasi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, dibunuh sebagai guru, saya tidak akan pergi ke Akademi Tianhuang bersamamu. Guru, jangan, selalu mengkhawatirkan wajah. Berapa nilai wajah? Apakah nilainya sama dengan peningkatan kultivasi? Lu Chen membujuk, dengan modal bibit kaisar Anda telah membudidayakan tulang bertato sekarang, dan dalam waktu sekitar 1 tahun, adalah mungkin untuk mengolah tulang giok, dan tidak akan lama lagi untuk menjadi raja sejati pada saat itu. Orang suci memiliki 3 tingkatan, tulang karakter tingkat rendah, tulang bertato tingkat menengah, dan tulang giok tingkat tinggi. Tubuh emas dan tulang giok adalah prasyarat untuk menjadi raja sejati. Jika mengolah tulang giok semudah itu, dunia akan penuh dengan orang suci tulang giok. Orang sungguhan yang mendominasi menghela nafas, dan berkata, menjadi seorang guru selalu melewati masa keemasan kultivasi. Sekarang setelah saya mengolah tulang, saya mulai merasa berat. Saya tidak tahu apakah saya harus berlatih sampai tahun itu, monyet untuk melengkapi semua tulangnya. Tuan, lebih percaya diri. Lu Chen menghibur, dikatakan bahwa bakat Kaisar Miao tidak akan rendah, dan peluang untuk menjadi raja sejati cukup tinggi. Saya pikir Anda tidak terkecuali. Tetapi jika kamu tinggal di Wastelen Timur, kamu tidak memiliki aura yang cukup, dan kamu tidak memiliki banyak sumber daya. Benar-benar tidak ada gunanya menjadi raja sejati. Jika kamu mengolah orang suci tulang giok, kamu akan dibatasi. Jadi, kamu masih dengarkan aku, pergi ke Zhongshu, pergi ke Akademi Tianhuang. Din Zuo adalah orang baik, dan dia haus akan bakat. Tidak peduli berapa usiamu, dia tidak akan menolakmu untuk bergabung. Guru dan murid kita berlatih bersama dan membuat kemajuan bersama. Saya ingin melihat momen ketika guru menjadi raja sejati. Ngomong-ngomong, aku bersekolah di Akademi Tianhuang beberapa waktu lalu. Mendengar ini, orang asli yang mendominasi mengangkat alisnya dan bertanya dengan cepat, bagaimana situasi di sana? Akademi Tianhuang, seperti namanya, tandus sekaligus miskin. Lu Chen tersenyum tak berdaya, dan berkata lagi, tapi ini tidak penting. Intinya aura Akademi Tianhuang itu bagus, ada yang tinggi dan rendah, yang tertinggi ratusan ribu kali, bahkan yang terendah lebih tinggi dari aura Zufeng, setidaknya itu bisa memasoknya yang dikembangkan guru ke alam raja sejati. Lu Chen, meskipun aku pergi ke Zhongshu sebagai guru, aku tidak akan pergi ke Akademi Tianhuang bersamamu. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang guru, saya dulu mendapat tempat di kekuatan besar tertentu di benua tengah. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda kursi ini? Guru pernah memasuki kekuatan besar di benua tengah. Lu Chen terkejut. Benar, ketika saya masih seorang guru muda, saya mengetahui bahwa saya memiliki kualifikasi Kaisar Miao, dan saya langsung diterima oleh kekuatan besar itu, dan dijanjikan untuk memegang posisi tinggi di Aula Tao. Orang asli yang mendominasi menghela nafas, dan berkata lagi, sayangnya, dalam pertempuran, guruku bersekongkol dan terluka, dan dia tidak pernah pulih, dan bakatnya rusak, jadi dia meninggalkan kekuatan besar itu. Namun, pintu kekuatan besar itu selalu terbuka untuk Wei Xi, dan Wei Xi dapat kembali kapan saja setelah dia mendapatkan kembali ibu kota Kaisar Miao. Fraksi besar itu memiliki banyak sumber daya dan aura lebih banyak. Jika Anda kembali sebagai guru, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat daripada di Akademi Tianhuang itu. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira, guru telah memulihkan status Kaisar Miao, mengapa Anda tidak kembali lebih awal?
Sudah terlambat, masih banyak hal yang harus diselesaikan di sini, apalagi jika kamu masih di sini. Orang asli yang mendominasi berkata, ketika Anda pergi ke benua tengah, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk kembali ke kekuatan besar itu sebagai seorang guru? Masih memikirkannya, Lu Chen memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jika Anda tidak pergi ke benua tengah, saya khawatir masih ada orang di hati Anda yang tidak bisa melepaskannya. Omong kosong, tidak ada orang lain selain kamu. Orang asli yang mendominasi berkata dengan cepat. Mengapa para murid tidak datang dan menebak, apakah kamu enggan berpisah dengan istana Master Lan? Lu Chen tersenyum. Bocah bau, kenapa kamu punya begitu banyak ide aneh? Orang asli yang mendominasi memelototi Lu Chen. Tuan, jika Anda tidak bisa melepaskan istana Tuan Lan, sebaiknya Anda membawanya ke benua tengah. Tidak semudah itu, Lan Xiang bukanlah di Miao, dan dia tidak terlalu muda, jadi tidak ada kekuatan besar yang mau menerimanya. Tapi, dengan status dan wilayahnya, kekuatan kecil itu tidak akan pernah pergi ke sana, jadi dia akan tinggal di timur. Wilayah kehancuran selama sisa hidupnya. Tuan Istana Lan sekarang adalah orang bijak yang berkarakter dan dokter kelas 1. Jika dia memperbaiki tato tulang, akankah ada kekuatan besar untuk menerimanya? Sulit, ada banyak orang suci bertato tulang di benua tengah, dan seni suci kayu suci Lan Xiang bukanlah yang terbaik, dan dia tidak memiliki keunggulan sebagai penyembuh yang hebat. Kecuali jika kekuatan tempur Lan Xiang sangat tinggi dan dia memiliki potensi tertentu, maka hanya kekuatan besar yang akan mempertimbangkannya. Kekuatan tempur yang sangat tinggi. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia punya beberapa ide. Saya sudah memikirkan masalah Lan Xiang sejak lama sebagai seorang guru. Hampir tidak mungkin baginya untuk pergi ke benua tengah. Penganut Tao menghela nafas lagi, dan berkata, namun, ketika kamu pergi ke benua tengah, kamu akan kembali ke kekuatan besar itu sebagai guru, dan kemudian kamu akan mengurusnya di sana, dan ketika waktunya tepat, kamu akan mendapatkan itu sebagai seorang guru. Masuklah ke dalam kekuatan besar itu. Kapan waktunya tiba? Lu Chen bertanya. Benua tengah memiliki kesempatan untuk menguji Kaisar Miao setahun sekali. Anda dapat mengujinya pada saat itu. Jika Anda mendapatkan kualifikasi Kaisar Miao, itu akan mudah. Akan ada banyak kekuatan kuat yang bersaing untuk Anda. Orang asli yang mendominasi berkata lagi, jika Anda bukan di Miao, maka Anda harus menjadi seorang master dan mengolah tubuh emas, sehingga Anda dapat beroperasi sebagai seorang guru. Jika tidak peduli seberapa kuat Anda dalam pertempuran, tetapi hanya setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, hanya kekuatan malang dari Akademi Tian Huang yang akan menginginkan Anda. Petik 2. Tuan, Anda tidak perlu membuat pengaturan untuk saya. Jika saya ingin mencapai kekuatan besar, saya langsung pergi ke Changwang Mansion di kompetisi seleksi benua tengah. Mengapa pergi ke Akademi Tian Huang? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, guru memiliki orang-orang yang tidak bisa dia lepaskan, begitu juga saya. Saya tidak bisa melepaskan Legiun Zelot. Kemanapun saya pergi, pasukan saya akan mengikuti. Saya tidak akan menyerahkan saudara-saudara di Legiun. Tuan, saya tahu Anda tidak bisa melepaskan pasukan Anda, tetapi faksi tempat Anda berada tidaklah sederhana. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, dan tidak sebanding dengan Istana Chang. Orang asli yang mendominasi berkata, Anda boleh melewatkan rumah besar Changwang, tetapi Anda tidak boleh melewatkan perekrutan negara adidaya. Ini terkait dengan masa depan Anda dalam seni bela diri. Menuju negara adidaya dengan potensimu, kamu bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, dan bahkan mencapai puncak seni bela diri. Mendengar apa yang dikatakan orang asli yang mendominasi, Lu Chen merasa sedikit tertarik, jadi dia bertanya, masih ada kekuatan super di benua tengah. Bagaimana saya tidak mendengarnya dikatakan? Tidak banyak negara adidaya di benua tengah, tetapi mereka adalah orang-orang tingkat tinggi dalam umat manusia, dan mereka jarang muncul di bawah. Oleh karena itu, pejuang biasa tidak tahu tentang kekuatan super. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Jadi, apa nama kekuatan super yang dimiliki guru? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Tianzong, orang sungguhan yang mendominasi berpikir lama sebelum menceritakan situasi negara adidaya ini. Xuan Tiandaozong sebenarnya adalah cabang Xuan Tianzong yang ditanam di tanah air timur 100.000 tahun yang lalu. Xuan Tianzong awalnya memiliki 4 cabang utama, yang masing-masing ditempatkan di Donghuang, Simo, Nanman, dan Beiyuan.
Tetapi kemudian, cabang Simo, Nanman dan Beiyuan tidak bertahan lama, dan semuanya ditinggalkan. Hanya Suantian Daozong yang bertahan, dan selalu menjadi salah satu sekte besar di Wastelen Timur. Sayangnya, sekte Suantian tidak membutuhkan tanah air timur, dan secara bertahap meninggalkan Suantian Daozong, dan terputus dari Suantian Daozong puluhan ribu tahun yang lalu. Sekte Suantian Dao saat ini adalah sekte independen, dan tidak memiliki hubungan dengan sekte Suantian. Lu Chen tidak pernah menyangka bahwa sekte Tao Suantian sebenarnya adalah cabang dari sekte Suantian Benua Tengah, dan telah lama ditinggalkan. Suantian Zong cukup kejam, bahkan cabangnya sendiri dapat ditinggalkan, meskipun itu adalah kekuatan yang sangat kuat, itu tidak akan memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Kata Lu Shen, tujuan Suantian Zong adalah untuk menghormati yang kuat dan melenyapkan yang lemah. Benar-benar tidak ada sentuhan manusia. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi cara seni bela diri seperti ini. Jika kamu tidak kuat, tidak ada yang akan menganggapmu tinggi dimanapun kamu berada. Bahkan jika Suantian Zong adalah negara adidaya, apakah ia sangat kuat? Lu Chen bertanya lagi, 100.000 tahun yang lalu, sekte Suantian memiliki seorang kaisar manusia. Menurutmu apakah dia kuat atau tidak? Orang asli yang mendominasi bertanya balik. Ras binatang memiliki kaisar binatang, dan ras roh memiliki kaisar roh. Jika ras manusia tidak memiliki kaisar manusia, mereka pastilah yang akan ditindas di masa depan. Saya tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa dalam perang kuno 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Suantian Zong jatuh. Orang asli yang mendominasi berkata, bahkan jika Suantian Zong tidak memiliki kaisar manusia, ia masih sangat kuat sekarang. Ada banyak raja sejati yang kuat yang duduk di kota saat ini, dan mereka menantikan benua tengah. Apakah peraturan sekte Suantian Zong ketat? Lu Chen bertanya lagi. Sangat ketat, jawab orang asli yang mendominasi. Lupakan saja, ini tidak cocok untukku, aku tidak suka dibatasi oleh peraturan pintu. Lu Chen berkata begitu, bocah bau, peraturan sekte Tao Suantian kami juga sangat ketat, kenapa kamu tidak mengeluh? Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Di sini berbeda, aku punya tuanku di sini, dan tidak ada yang berani mengendalikanku. Aturan rumah tidak berlaku di sini. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Namun, setelah kamu meninggalkan Suantian Daozong dan pergi ke Zongzu, tidak ada yang menjagamu. Pria sejati yang mendominasi menghela nafas, dan berkata, kekuatan dan aturan di Zongzu sangat ketat. Anda tidak memiliki pendukung di sana, jadi lebih baik patuhi aturan tersebut. Belum tentu begitu, Akademi Tianhuang tidak memiliki aturan apapun, dan Dekan Zuo adalah orang yang brengsek, tidak ketat sama sekali. Saya bisa melakukan apapun yang saya suka, dan saya memiliki kebebasan mutlak. Apakah dekan Akademi Tianhuang itu brengsek? Ya, lebih lucu darimu. Bajingan, beranikah kamu mengatakan bahwa menjadi guru itu lelucon? Jangan berani. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, hampir membuat orang yang mendominasi itu pusing. Anakmu berani mengolok-olok menjadi seorang guru? Hati-hati jangan sampai mengingkari janjimu sebagai guru, dan jangan membantumu menyelamatkan Ling Wang. Orang asli yang mendominasi berkata sedikit kesal. Tuan, jangan, lawan Raja Ling sangat kuat, dan ada banyak orang suci di bawahnya, bagaimana saya bisa menyelamatkan orang jika Anda tidak membantu saya? Lu Chen berkata dengan cepat. Ada begitu banyak orang suci di sisi lain, sangat berisiko bagimu untuk menjadi lajang dan lemah. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, Tuan, saya mendengar dari 10 pelayan bahwa Ratu Rasroh sangat cantik, dan dia adalah kecantikan nomor 1 di Rasroh. Katakan sejujurnya, Nak, apakah kamu jatuh cinta dengan seseorang, jadi kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Tuan, kemana Anda ingin pergi? Lu Chen berkata dengan marah, saya bersikeras untuk menyelamatkan Lingwa. Itu karena saya memiliki takdir pertemuan dengan Rasroh, dan saya tidak bisa melihat Rasroh tenggelam.